Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah sekali akhlaknya. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kehilangan kata-kata untuk menggambarkan secara utuh bagaimana indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, tidak lama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ada seorang Arab Badui yang datang menemui beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Jadi dia seorang Arab Badui ini belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penasaran, bertanya kepada orang-orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui bagaimana akhlak beliau yang terkenal keluhurannya itu. Ia mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab, si Arab Badui ini bertanya, ceritakan kepadaku bagaimana keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapati pertanyaan yang demikian itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak bisa menjawab. Dia hanya meneteskan air mata. Dia menangis sesenggukan. Kalau kau ingin mengetahui bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tanya kepadaku. Temuilah seseorang yang namanya Bilal bin Rabah. Lalu si Arab Badui ini berjalan menemui seseorang yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Di hadapan Bilal bin Rabah, ia menyatakan pertanyaan yang sama. Ceritakan kepadaku bagaimana mulianya, bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah tidak dapat berkata-kata. Ia hanya menangis sesenggukan. Dia tidak bisa menceritakan bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ingin mengetahui bagaimana mulianya, bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temuilah seseorang yang bernama Ali bin Abi Thalib. Lalu Arab Badui ini hatinya semakin membuncah, semakin gundah, semakin ingin tahu. Ini orang-orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menangis, tidak bisa menceritakan. Dia semakin penasaran. Lalu ia menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mendapati pertanyaan yang sama dari Arab Badui itu. Ceritakan kepadaku bagaimana keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menjawab, engkau bertanya tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, ceritakan kepadaku bagaimana indahnya dunia ini. Si Arab Badui itu menceritakan, bagaimana mungkin aku menceritakan indahnya dunia ini semuanya. Kemudian Sayyidina Ali balik bertanya, bagaimana mungkin kami menceritakan bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau itu lebih mulia daripada dunia seisinya ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjuluki beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai khuluqin azim, akhlaknya yang agung. Baru dengan jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, si Arab Badui ini memahami betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dimanapun berada, bahkan sampai beliau akan meninggal dunia, betapa akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam itu
luar biasa, dikagumi oleh para sahabat-sahabatnya. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW baru saja sembuh dari sakit. Ini hari-hari ketika beliau SAW mendekati wafat. Seusai sholat, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan para sahabat. Wahai para sahabatku, engkau tahu tampaknya usiaku sudah tidak lama lagi menemani kalian semua. Mendengar ini para sahabat tangisnya pecah. Orang yang selama ini dicintai, orang yang selama ini betapa mereka bahagia mendekatinya, menyampaikan bahwa usianya sudah tidak lama lagi menemani mereka. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku semua, demi Allah, demi hak aku di hadapan kalian semuanya, siapa di antara kalian yang barangkali pernah aku zalimi, baik itu sengaja atau mungkin tidak aku sengaja, dan rasanya tidak pernah aku menyengaja untuk menzalimi kalian, barangkali mungkin aku tidak sengaja menzalimi kalian, siapa? Tolong berdirilah, balaslah aku, kisos aku, daripada nanti dibalas di yaumil kiamah. Para sahabat diam dalam tangisnya, tidak ada satupun yang berani menjawab kalimat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengulangi kembali kata-katanya, wahai para sahabatku, demi Allah, siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Silahkan berdiri, kisoslah aku, balaslah aku. Itu lebih baik daripada nanti aku mendapatkan balasan di yaumil kiamah. Para sahabat diam, yang lainnya terguguk-guguk menangis. Nabi mengulangi kata-katanya sampai 3 kali. Wahai para sahabatku, barangkali di antara kalian pernah aku zalimi, berdirilah, kisoslah aku. Pada saat para sahabat semua terdiam itu, tiba-tiba ada seorang kakek yang berdiri, tertatih-tatih mendekati Nabi Muhammad SAW. Si kakek ini tiba-tiba berkata, wahai Nabi Muhammad SAW yang aku cintai, kalau engkau tidak mengatakan 3 kali kata-katamu itu, sungguh aku tidak akan berdiri. Wahai kakek tua, ceritakan kepadaku apa yang aku lakukan sehingga dulu pernah menzalimi dirimu. Wahai Nabi Muhammad SAW, dulu ketika pada sebuah peristiwa perang, dan seusai perang itu kita bersama-sama pulang dari perang itu. Dalam perjalanan itu, untaku aku pacu untuk mendekati untamu. Aku ingin berdekat-dekat denganmu. Ketika sudah dekat, aku turun dari unta. Aku ingin mencium pahamu. Lalu engkau menggerakkan pecutmu, cambukmu. Saya tidak tahu, mungkin engkau menggerakkan cambukmu itu untuk mempercepat unta. Engkau tidak tahu aku berada di sampingmu. Lalu cambuk itu mengenai lambungku. Baik, kalau begitu balaslah diriku. Ali, pulanglah ke rumah Fatimah, ambil cambuk yang aku gantung di dinding di rumah itu. Ali bin Abi Thalib berdiri dengan berat karena dia akan mengambil cambuk, dan cambuk itu akan digunakan untuk mencambuk Nabi Muhammad SAW. Dia berat, mau tidak mau yang menyuruh Nabi. Akhirnya dengan berat langkah kakinya pulang ke rumah, menemui Fatimah untuk mengambil cambuk itu. Pada saat yang sama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri bersama-sama mendekati Nabi Muhammad SAW, mendekati seorang laki-laki tua itu, seorang kakek-kakek tua itu yang bernama Ukasyah. Wahai Ukasyah, wahai kakek tua, cambuklah diriku.
Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hampir bersamaan, cambuklah diriku bahkan 1000 kali daripada engkau mencambuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, sudah, tidak apa-apa, silahkan duduk, itu biar aku bertanggung jawab. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang dengan membawa cambuk, tangannya gemetar. Wahai Ukasah, cambuklah aku saja daripada engkau mencambuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali, sudah. Lalu, wahai Ukasah, wahai kakek tua, mendekatlah. Wahai Nabi, dulu ketika engkau mencambuk lambungku, di saat itu lambungku terbuka. Lalu Nabi Muhammad SAW segera membuka pakaiannya, lalu terlihatlah tubuh Nabi Muhammad SAW yang mulia. Di saat Nabi Muhammad SAW membuka pakaiannya itu, para sahabat pecah tangisnya. Wahai Ukasah, benar-benar kau nggak akan mencambuk Nabi Muhammad SAW di saat dia baru saja sembuh dari sakit. Mendapati Nabi Muhammad SAW membuka pakaiannya, Ukasah melompat menciumi perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, siapa yang tega mencambuk dirimu? Aku hanya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Wahai Ukasah, apakah engkau telah memaafkan diriku? Wahai Nabi, aku telah memaafkan dirimu. Tujuanku hanya ini. Sahabat dimanapun berada. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dengan para sahabat yang lainnya, wahai para sahabatku, kalau engkau ingin mengetahui penduduk surga, inilah kakek inilah. Pandanglah, lihatlah kakek ini. Lalu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya berdiri mendekati Ukasah, menciumi kening Ukasah. Betapa beruntungnya kau Ukasah. Sahabat, dimanapun berada, kita barangkali mungkin tidak pernah secara langsung, karena kita lahir lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi dari kisah-kisah ini kita mengetahui betapa para sahabat menyaksikan Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya begitu indahnya. Maka dengan demikian cinta kita mestinya bertambah-tambah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat dimanapun berada, semoga ini menginspirasi kita agar semakin bertambah-tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin semangat kita untuk meneladani, melakukan ajaran-ajaran beliau, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selamat, bahagia di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.